Hai, perkenalkan saya Ripton Samuel Sitorus dari Prodi Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S20009. Saya kali ini akan mempresentasikan bagaimana saya mengerjakan dan menjabarkan apa itu regresi kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian. Materi yang diberikan kepada saya adalah regresi. Regresi itu merupakan model atau persamaan yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel. Variabel di sini dimaksudnya adalah variabel prediktor dan variabel respon. Untuk lebih dalamnya, variabel prediktor itu adalah variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel responnya. Sehingga kita dituntut untuk menganalisis dan menganalisa apakah variabel prediktor yang ada itu memberikan pengaruh kepada variabel responnya. Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering kita dengar, untuk regresi bisa diterapkan kepada pengaruh hari libur terhadap penjualan, pengaruh metode penjualan terhadap hasil penjualan, dan pengaruh hari besar terhadap jumlah pekerja yang masuk. Dan akan tetapi topik yang saya angkat kali ini adalah pengaruh pemberian dosis pupuk terhadap pertumbuhan tinggi kelapa sawit. Jenis-jenis regresi terbagi atas dua. Pertama, regresi linier sederhana. Kedua, regresi berganda. Regresi yang saya angkat dan saya bahas kali ini adalah regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah sebuah regresi yang mempunyai hanya terdapat satu variabel prediktor yang mempengaruhi variabel responnya. Sehingga garisnya itu hanya terbagi atas satu X dan mempengaruhi Y-nya. Persamaannya bisa dilihat pada slide. Persamaan yang untuk regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX. Keterangannya, Y itu adalah variabel responnya atau variabel dependen yang diprediksikan. X itu adalah variabel bebasnya atau variabel yang mempengaruhinya. Dan B itu adalah konstanta regresinya. A itu konstanta interceptnya. Untuk secara manual, kita bisa menghitung A dan B itu adalah sebagai berikut. Dari data-data yang kita peroleh nantinya akan dibuat sebagai berikut dan dikerjakan seperti tertera pada di atas, pada di slide ini. Dan data yang saya dapat dari jurnal yang saya teliti atau jurnal yang saya cari adalah seperti berikut ini, yaitu data dosis pupuk serta pertumbuhan tinggi kelapa sawit. Kita bisa lihat terdapat dua pupuk yang akan saya analisis, pupuk NPK dan pupuk organik. Dan kita bisa lihat juga tinggi tanaman yang tumbuh untuk beberapa periode. Dari slide, dari periode 3 bulan sampai ke 9 bulan. Metode analisa datanya saya lakukan secara Excel, karena saya berdasarkan ilmu yang saya dapat dari praktikum yang sudah saya lakukan. Saya perhatikan bagaimana cara menggunakannya atau mencari data melalui Excel. Kita buka Excel. Sini saya sudah terterakan datanya semua. Saya mengambil sampel untuk mewakili semuanya, itu adalah untuk melihat pengaruh kedua jenis pupuk ini pada periode keempat dan kelima. Untuk itu saya membuatnya seperti ini. Dan kemudian kita ke data. Kita ke data analisis, kita ke regression. Setelah itu pilihlah mana yang mau diteliti. Variabel X adalah variabel dosis pupuknya yang akan dicari. Dosis pupuknya itu saya ambil dari NPK terlebih dahulu. Kemudian variabel Y-nya atau variabel responnya itu adalah variabel ini. Setelah kita klik, kita tempatkan dia di mana. Saya menempatkannya di sini. Kita mendapatkan datanya seperti ini. Sehingga data R-score-nya adalah 0,01329085. Dan untuk saya mewakili pupuk organik, saya mendapatkannya seperti cara yang tadi, ke data regression lagi. Akan tetapi variabel X-nya adalah berganti. Variabel X-nya adalah ini.
dan variabel Y atau variabel respon yang ada adalah ini. Jangan salah menempatkan variabel respon dan variabel prediktornya agar tidak salah input data. Saya juga mendapatkannya seperti ini, dan inilah data-data yang telah saya dapatkan. Dan juga ini harus didukung dengan tabel. Untuk mencari tabelnya atau seperti ini, itu bisa dilakukan dengan dilakukannya di Microsoft Word dengan cara memilih data yang diteliti, disisipkan, atau dibuat bagannya nantinya ketika datanya diklik. Jangan lupa, data yang diklik itu adalah data dosisnya dan data pertumbuhan tinggi tanaman yang akan dianalisis. Dan hasilnya saya contohkan adalah sebagai berikut. Kemudian, itulah tadi bagaimana saya menganalisis datanya dan bagaimana saya mengerjakan grafiknya. Inilah simpulan hasil yang telah saya dapatkan. Inilah grafik dan hasil data pengaruh pupuk NPK pada tinggi tanaman kelapa sawit pada periode keempat. Kita bisa lihat grafiknya. Kemudian juga pada periode kelima, ini untuk pupuk organiknya, dan ini untuk pupuk organiknya untuk periode kelima. Berdasarkan data-data yang setelah saya analisis, didapatkan bahwasannya pemberian jumlah dosis pupuk itu, jumlah dosis pupuk baik pupuk NPK maupun pupuk organik yang semakin besar ternyata tidak terlalu mempengaruhi tinggi dari pohon kelapa sawit yang ada. Jadi pertumbuhannya itu tidak dipengaruhi oleh pupuk. Mungkin pupuk ini berpengaruh terhadap kualitas tanamannya atau kualitas kelapa sawitnya, tidak berpengaruh kepada tinggi kelapa sawitnya. Hal ini bisa kita lihat pada data yang telah ditemukan. Kita bisa lihat pada setiap periodenya tidak terlalu terdapat pertambahan tinggi yang menonjol, meskipun dosisnya itu ditambahkan. Arti katanya dosis yang diberikan ini tidak terlalu berpengaruh terhadap tinggi tanaman kelapa sawit itu. Jadi metode analisis regresi ini berguna untuk meneliti hal ini. Itulah simpulan yang dapat saya berikan, dan juga mengenai bagaimana cara saya menganalisis dan menggunakan dan mencari melalui metode regresi. Sekian, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan teman-teman yang telah menonton. Saya ucapkan mohon maaf ketika saya salah atau kurang dalam menyampaikan presentasi saya. Akhir kata, saya ucapkan salam sehat dan terima kasih.